wa syaraitu wujubil wa syara'it wujubil jum'ati sab'atu asya'in. Wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Yani syarat-syarat kewajiban Jumat itu ada 7 poin. Hah? Ini aja. Ya. Yaitu ada 7 poin. Syarat kewajiban Jumat itu ada 7 poin. Kelas Al-Islam wal bulughu wal aqlu. Yaitu Islam, balik, dan akal. Berakal. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jum'ati minas salawati. Dikatakan oleh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam Fathul Qaribnya, al-Islam wal bulugh wal aqlu, syarat di dalam melaksanakan kewajiban salat ya. Salat Jumat di dalam fasal yang saat hari ini adalah al-Islam wal bulugh wal aqlu. Islam, balik, dan berakal. Nah, syarat-syarat ini juga, kata beliau, li ghairil jum'ati minas salawat. Juga menjadi syarat-syarat untuk selain salawat, untuk salat-salat di selain salat Jumat. yakni Islam, balik, dan berakal. Wal hurriyatu wa dzukuriyatu wa sihhatu wal istitan. Wal hurriyah wa dzukuriyah wa sihhatu wal istitan. Yani kemudian al-hurriyah, orang yang merdeka. Syarat orang yang merdeka. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang kelima ad-dzukuriyah, yaitu laki-laki. Was-sihhatu, kemudian orang yang sehat. Wal istitanu, kemudian al-istitan. Istitan ini adalah mukim. Maksudnya adalah satu tempat ya, satu tempat. Atau mukim lah. Al-istitan, orang yang mukim. Ini adalah syarat wajibnya salat Jumat. Yaitu ada sab'atu asya. Ya, sab'atu asya. Al-Islam, wal bulugh, wal aqlu, wal hurriyah, wa dzukuriyah. Kemudian adalah was-sihah wal istitan. Yani berislam, balik, berakal, merdeka, ya orang yang merdeka bukan budak. Kemudian dzukuriyah, yakni laki-laki, wasihah, kemudian sehat. Mana yang lain? Belum. Wasihah, sehat, kemudian yang terakhir al-istitan, yaitu mukim. Orang yang mukim, bukan musafir. Maka Syekh Muhammad Ibnu Qasim mengatakan fala tajibul jum'atu ala kafiri asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa raqiqin wa unsa wa marid wa nahwihi wa musafir. Maka salat Jumat itu tidak wajib atas orang kafir asli. Ya jelas orang kafir ya mereka orang kafir yang amalannya itu akan terhapus ya seluruhnya.
Wa man kafara bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang dia kafir kepada keimanan, maka amalnya itu akan terhapus seluruhnya. Wasabi. Kemudian sabi ini adalah anak yang belum balik, anak kecil. Itu tidak wajib. Wa majnun. Itu juga tidak wajib, orang gila yang kehilangan akalnya. Ya. Yang kehilangan akalnya. Termasuk kayak siapa tuh? Yakut. Ya. Itu udah hilang akalnya dia. Warakik, kemudian budak. Wa unsa, perempuan. Wa marid, kemudian orang yang sakit. Wa nahwihi. Dan yang semisal wa musafir. Dan yang terakhir itu adalah musafir. Fala tajibu salatul Jumat. Maka kepada mereka itu tidak wajib salat Jumat itu. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Hisni di dalam Kifayatul Akhyar, al-jum'atu laha syurutun bi'itibaril wujub wa syurutun bi'itibari sihatil fi'li wa sayati dzalika insyaallah taala. Jumat, salat Jumat itu memiliki syarat-syarat kewajiban dan syarat-syarat sahnya al-fi'li. Ya, sahnya dalam pengerjaan. Dan insya Allah kita akan jelaskan. Kenapa hari Jumat ini disebut Jumat? Ada yang tahu nggak? Den, tahu nggak lo? Kagak. Kenapa hari Jumat itu dikatakan Jum'ah? Limadha sumiyatil Jum'ah Jum'atan li'ijtima'in nas fiha au lima jama'a fiha minal khairi. Jadi salat. Ini hari Jumat itu dikatakan Jum'ah. Itu kan hari-hari itu dalam Islam itu. Ya termasuk bahasa Indonesia juga mengikuti Arab. Ya. Itu urutan angka ya kan. Mulai dari Ahad. Hari yang pertama itu Ahad. Ya. Ahad. Kemudian Isnain. Senin. Sulasa. Kemudian Arba. Ya. Arbi'a. Khams. Yamil Khamis. Kemudian Jum'ah. Kenapa enggak sadis gitu kan? Kenapa? Li ijtima'in nas fiha. Karena di hari Jumat itu di hari berkumpulnya manusia seluruhnya. Ya berkumpulnya manusia. Berkumpulnya orang-orang di dalam hari Jumat. Aw lima jama'a fiha minal khairi. Atau di dalamnya dikarenakan di dalamnya terkumpul dari segala kebaikan-kebaikan. Dari segala keberkahan. Afdalul ayam. Maka Nabi SAW mengkabarkan kepada kita bahwasanya seutama-utamanya hari itu adalah hari apa? Hari Jumat. Dan bahkan hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayam. Yaitu tuannya para hari. Ya. Tuannya para hari-hari. Jadi hari yang paling utama itu adalah hari Jumat, bukan hari Ahad. Hari berkumpulnya manusia itu adalah hari Jumat. Ya. Jadi afdalul ayam min ayami dunya yaitu yaumul Jum'ah. Seutama-utamanya hari dari hari-hari dunia itu adalah yaumul Jum'ah, yaitu yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Nah, di dalamnya mengandung banyak keberkahan. Nah, ini pekerjaannya orang-orang kafir, yaitu di mana mereka
menjadikan hari Jumat itu seakan-akan hari yang menyeramkan, horor, ya kan? Hari yang menakutkan. Ini malam Jumat, Jumat Kliwon lagi. Ini pekerjaannya orang-orang kafir, musyrikin. Panggil. Hah? Mana? Iya, pekerjaannya orang-orang kafir supaya apa? Pekerjaannya seton ya kan, supaya nggak apa, supaya tidak melakukan banyak kebaikan di hari Jumat. Supaya tidak menghidupkan malam-malam Jumat. Dan termasuk juga hal yang keliru, yang salah. Dan ini merujuk kepada suatu kedustaan yang dinisbatkan kepada hadis atau Nabi kita Muhammad SAW. Yani hari Jumat itu diidentikan dengan hubungan pasutri, ya, hubungan suami istri. Ini nggak ada sunnah Rasul malam Jumat ini nggak ada. Dari mana entah? Mana yang lain? Suruh panggil kemarin. Nggak ada. Jadi tentang hadis itu gimana? Hah? Ya jelas maudhu, hadisnya nggak ada. Mereka membunuh. Membunuh apa? Jadi seolah kita dapat salah kalau memang kita melakukan sunnah Rasul itu. Iya. Mana lah? Jadi tidak ada nas-nas ya di dalam syariat itu yang menyatakan malam Jumat itu sunnah Rasul, nggak ada. Satu nas pun nggak ada yang sahih. Ya. Mengenai Lailatul Jumat khas itu tidak ada keutamaannya dan tidak ada khabar, ya, khabar hadis yang menyatakan Lailatul Jumat itu adalah untuk khusus pasutri. Ya, ini adalah keliru, ya, keliru dalam memahami hadis. Nah itu adalah batil dhaifun. Ya, kalau dikatakan oleh para ulama dhaifun au batilun. Itu termasuk yang sebelum Jumatan itu. Nah, kalau sebelum Jumatan itu ada khusus baru. Nah, yang benarnya adalah marwahul Bukhari wa Muslim. Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, manik tasala yaumal jum'ah. Manik tasala yaumal jum'ah. Ya. Guslal janabah thumma roha faka'annama qaraba badanatan. Ya memang ada dalam hadis Rasulullah SAW itu. Ya, namun konteksnya itu bukan malam Jumat. Ya, konteksnya itu bukan malam Jumat, tapi sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, manik tasala yaumal jumu'ah. Manik tasala yaumal jumu'ata guslal janabah. Ya, guslal janabah thumma roha. Thumma roha faka'annama qaraba badanatan. Yaitu barang siapa yang iktasala. Tahu iktasala? Yaktasilu yaumal jumu'ati. Guslal janabah. Barang siapa yang mandi. Yaitu barang siapa yang mandi di hari Jumat. Guslal janabah. Namun mandinya itu disebabkan apa? Disebabkan mandi junub. Disebabkan apa? Iya, janabah. Disebabkan apa? Janabah. Ya. Tahu janabah? Ya udah. Kalau yang udah beristri, bersuami ya tahu lah. Ya Bang Degan.
Yaumal Jum'ati ghusla janabah. Nah, kemudian setelah dia mandi janabat, tsumma roha. Kemudian dia berangkat ke masjid. Faka'anna mubadanatan. Seakan ini paling roha itu pagi hari. Di pagi hari, pagi-pagi dia udah berangkat ke masjid. Dul, ente berangkat Jumat jam berapa, Dul? Hah? Jam 11. Itu badanah. Ya kalau ente awal datang ke masjid itu sendiri, dapatnya badanah. Pahalanya itu sebesar onta, ya, sebesar onta. Ini yang duluan. Tapi banyaknya pas adzan baru datang. Ya. Nah ini roha. Ya roha. Roha itu udah masih pagi. Ya pagi-pagi lah dia udah berangkat. Setelah dia junub kemudian mandi, ya. Kemudian dia berangkat sholat Jumat. Ya jangan nunggu udah adzan baru berangkat sholat Jumat. Tapi dari pagi-pagi itu. Ya Dul. Praktek ntar dulu di rumah dulu. Hah? Iya pagi-pagi. Nah, ini bukan malam ya, bukan malam. Ini konteks hadisnya malah justru itu tadi di siangnya sebelum berangkat Jumat. Enggak deh. Jangan sampai nanti berangkat Jumat kemudian ketika khotib naik nanti tidur. Baru pagi jam 6 gimana? Ya bagus lah. Emang khusus hari Jumat itu untuk istifragul ibadah, yaitu curahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan makanya di hari Jumat itu dilarang untuk berhalakoh, mengadakan ya halakoh itu. Dilarang. Nah, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis Nabi, manik tasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Artinya guslan ka guslil janabah fi sifati. Hada wal masyhur fi tafsirih. Ya. Maksudnya dalam mandi seperti mandi janabat ya di dalam sifat-sifatnya. Akan tetapi berkata ashabina, ba'du ashabina, yaitu dari kalangan ulama Syafi'iyah fi kutubil fiqhi al-muradu ghuslul janabah haqiqatan. Yang dimaksud dengan ghuslul janabah itu adalah secara hakikat. Kalau tadi Imam Nawawi mengatakan maknanya guslan ka ghuslil janabah. Mandi yang sama seperti mandi janabat. Tapi sebagian para fuqaha menjelaskan bahwasanya ghuslal janabah itu memang secara hakikatnya. Itu seseorang mandi junub disebabkan junubnya. Bukan seperti seakan-akan mandi junub. Tapi memang karena dia junub kemudian mandi janabah. Ya Dul. Tahu penyebab junub apa Dul? Hah? Apa? Apa itu? Orang Sunda juga nggak tahu. Itu mah Sunda Cibarusa ya. Apaan ya? Kagak ngerti. Bahasanya aneh-aneh. Jadi secara hakikat ya. Kalau yastahabu lahu mu'aqatatu zaujatihi. Nah, mereka mengatakan disunnahkan ketika itu dia muwaqa'ah zaujatihi. Muwaqa'ah itu ya itu tadi. Ya kalau suami istri ya hubungan suami istri. Mustahab. Itu disunnahkan baginya muwaqa'atu zaujatihi. Liyakun aghadda lil basari wa askana li nafsihi. Supaya apa? Supaya apa, Dul? Wangi. Supaya wangi lah. Kan wangi. Kalau sudah tersalurkan maka liyakuna aghadda lil basar. Maka itu akan lebih menundukkan pandangan. Jangan sampai ente pergi sholat Jumat larak lirik gitu, Dul. Hah?
Iya. Lu ngapain lagi di situ? Sini depan nih. Empat biji tar hilang gigi. Wa yastahabu lahu muaqatu zawjati liyakuna ghadha basar wa askana li nafsihi. Ya, untuk supaya lebih menundukkan pandangan. Supaya nanti jangan keluar Jumat itu tadi. Ya, matanya apa jalannya ke depan, matanya ke samping. Mana? Lagi belakang. Hah? Waskana li nafsihi, dan supaya apa? Jiwanya tentrem. Jiwanya tentram. Gak galau ya dulu ya. Wa hadza dha'ifun aw batilun wa shawabu ma qaddamnahu. Jadi kalau dikatakan Nawawi ini adalah dha'ifun dan batil atau batil wa shawab ma qaddamnahu. Yang benar itu pendapat yang pertama. Nah, kemudian wa fi riwayat Ibnu Jurayj an Sumiyyin anda Abdur Razak faktasala ahadukum kama yaktasilu minal janabah. Faktasala ahadukum kama yaktasilu minal janabah. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu mandi sebagaimana dia mandi dari janabat. Wa dhahiru anna tashbiha lil kaifiyah la lil hukmi wa huwa qaulul aktsar. Nah, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya zahir hadis ya, zahir hadis bahwasanya at-tashbih lil kaifiyah. Penyerupaan itu adalah di dalam kaifiatnya, di dalam tata cara la lil hukmi, bukan untuk sebuah hukum. Ya sunnahnya melakukan apa namanya? Jima ataupun hubungan sama istri di hari Jumat. Nah, ini maka para ulama itu berbeda berselisih pendapat mengenai sunnahnya berhubungan sama istri di hari Jumat, apalagi di malam hari. Nggak ada. Malam hari itu nggak ada konteks hadisnya, nggak ada, nasnya nggak ada. Itu karangan siapa? Itu maudhu namanya. Ya, menisbatkan kepada Nabi alaihissalam adalah sebuah kedustaan. Sedangkan Nabi alaihissalam tidak menyabdakan, tidak mempraktekannya, dan seterusnya. Man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta kepadaku, maka hendaknya dia berada di tempat di dalam neraka. Ya. Nah, jadi ala kulli hal bahwasanya para ulama menilai sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi wa huwa dha'ifun aw batilun was-shawabu al-awwal. Ya, jadi pendapat yang harus jima dulu ataupun hubungan sama istri dulu atau yang mensunnahkan itu adalah pendapat dhaif, yang lemah atau batil. Akan tetapi yang benar pendapat yang pertama, yaitu mandi seperti mandi janabah, bukan harus janabah dulu, enggak. Ya. Jadi mandi salat Jumat itu bukan seperti mandi biasa, tapi mandi seperti mandi janabah. Ya.
Paham Tom? Ya nanti kalau itu apa namanya? Kalau harus junub dulu, kesian yang jomblo soalnya. Ya kan? Ya kan? Yang bujang gimana? Nah, maka dikatakan Imam Nawawi itu pendapat yang dhaif, yang harus janabah dulu itu pendapat yang dhaif. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat itu adalah secara hakikatan. Bahwasanya guslal janabah, mandi janabat itu adalah secara hakikat. Dia memang apa namanya? Junub. Nah, maka kita bisa pegang pendapat ini pula. Ya, makanya yang jomblo cepat nikah supaya mendapat pahala yang lebih banyak lagi. Ya kan? Ya dong. Nggak ada yang jomblo sini. Nah, di dalam hadis lagi yang menjadikan apa namanya pendapat mereka yang harus junub dulu itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Dawud dan Imam Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ghassala waghtasala." Man ghassala waghtasala wa ghada wa bakara wa batakara ya wadana minal imami. Kata Nabi alaihi salam, "Man ghassala waghtasala." Barang siapa yang dia mandi yang apa namanya? Menjadikan mandi. Tahu menjadikan mandi? Menjadikan dia itu wajib mandi maksudnya. Man ghassala. Barang siapa yang menjadikan dirinya wajib mandi. Ya kan? Wa ghatasala. Kemudian dia mandi. Kemudian dia mandi janabah. Wa ghada wa batakara. Kemudian dia berangkat. Ya berangkat pagi-pagi. Wa ghada wa batakara. Ke masjid. Ya berangkat pagi-pagi ke masjid setelah ghassala wa ghatasala dia mandi ke maksudnya berangkat ke masjid. Ya kan? Wadana minal imam walam yalghu kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kemudian dia pergi ke masjid dan duduk posisinya itu dekat di depan imam. Walam yalghu. Kemudian dia tidak berbuat sia-sia. Kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin. Maka setiap langkahnya itu akan terhitung amal 1 tahun. Siyamuha wa qiyamuha. Baik siamnya maupun qiyamnya. Baik saumnya ataupun salatnya. Ya. Nah, dijelaskan Imam Nawawi, ruya ghassala bi takhfifis sin wa ghassala bi tasydidha. Nah, di dalam redaksi hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu menggunakan ghassala. Ghassala, bukan ghassala. Itu ada tasydidnya. Ada syiddahnya. Ya kan? Tapi di sana ada riwayatani masyhuratani. Di sana ada 2 riwayat yang masyhur, yang sama-sama terkenal. Wal arjah indal muhaqqiqin, tetapi yang paling rajih menurut para muhaqqiqin. Ya, para muhaddisin yang meneliti hadis-hadis tersebut bitakhfifi. Ya. Itu kalau menurut para muhaqqiqin itu bitakhfif. Bitakhfif sin. Bukan dengan tasydid. Takhfif itu ya enggak ada sidahnya. Gua salah. Fa'ala riwayat tasydid fi ma'nahu thalathatu awjuh. Fi thalathatu awjuhin. Nah, kalau riwayat yang menggunakan at-tasydid wassala itu terdapat 3 makna. Artinya ada 3 makna. Yang pertama, ghassala zaujatahu. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala waghtasala. Ghassala barang siapa yang menyebabkan istrinya mandi. Ya.
Ini satu makna menurut para ulama yang berpegang kepada riwayat secara itu tadi ghassala ada tasdidnya. Di huruf sinnya ada tasdid. Ghassala, bukan ghassala. Artinya adalah ghassala zaujatahu, yang menyebabkan mandi istrinya. Barang siapa yang menyebabkan istrinya mandi, kemudian dia mandi. Wadana minal imam, kemudian dia waghada wabtakara, kemudian dia berangkat ke masjid pagi-pagi. Ya. Dulu-duluan, berangkatnya duluan. Maksudnya paling awal dia berangkat. Paling awal, ya. Jadi kalau ente mau menyebabkan istrinya mandi, ya jangan siang-siang. Nanti pas adzan baru berangkat, bukan. Ya. Tapi redaksi hadisnya man wasala waktasala, ya barang siapa menyebabkan istrinya mandi, kemudian dia berangkat. Ya dari apa? Dari awal berangkatnya. Pagi-pagi kah? Ya. Kemudian dia dana minal imam, duduknya dekat dengan imam. Walam yalgu, kemudian dia berzikir, bertilawah Al-Quran atau salat mutlak, ya. Walam yalgu, kemudian dia tidak berbuat apa? Tidak berbuat sia-sia. Misalkan dia setelah mandi dia datang ke masjid malah molor di sana, ya. Tidur, ya. Atau malah apa? Malah main game, main HP gitu kan, settingan. Nah ini nggak termasuk gitu. Jadi di sana dia dzikir atau salat mutlak yang tidak dibatasi rakaatnya sampai datangnya imam, ya datang sampai naiknya khotib. Nah itu sunnah juga. Ya ketika kita menunggu Jumat, salat Jumat. Jadi kita boleh melaksanakan salat mutlak tanpa dibatasi rakaatnya. Ya mungkin sampai 11 rakaat atau sampai 23 rakaat atau sampai bahkan lebih dan seterusnya. Ya sampai imam khotib itu naik ke atas mimbar. Yaitu bi an jama'aha faljaha ilal ghusli waqtasalah wa qalu wa istahabu lahu al-jima' fi hadzal yawm ya'mana ayara fi tariqihi ma yashghal qalbahu. Nah ini makna yang pertama, yaitu dia menjimai istrinya kemudian faljaha ilal ghusli, yang menyebabkan istrinya itu mandi. Qalu dan mereka mengatakan dan disunnahkan baginya untuk melakukan jima fi hadzal yaum, di hari ini, di hari Jumat itu. Liyaman, supaya apa? Supaya dia aman dari fitnah ketika dia keluar ke masjid, jalan, ya. Dan supaya apa? Aman dari hal-hal yang menyibukkan hatinya. Wasani annal murad ghassala a'dha'ahu fil wudu' thalathan thumma ightasala lil jumu'ati. Nah, itu makna yang pertama tapi ya, yang tadi itu makna pertama. Makna yang kedua, annal murad, bahwasanya maksud ghassala a'dha'ahu fil wudu', yaitu ghassala anggota, ya ghassala ini membasuh anggota wudunya. Salasan, yaitu 3 kali summatasala lil. Kemudian setelah itu baru dia mandi untuk Jumatan. Wasalis ghassala thiyabahu wa rasahu tsumma ightasala lil jum'ah. Maksud ghassala makna yang ketiga, ya. Kalau makna yang kedua itu maksudnya adalah membasuh anggota wudu 3 kali baru kemudian dia mandi. Ini makna yang kedua. Sedangkan makna yang ketiga adalah, nanti kayaknya nih diganti judul nih, jangan-jangan di YouTube-nya. Adakah sunnah jima di hari Jumat? Gitu kan. Karena kan ini banyak syubhat. Malam Jumat identiknya sunnah Rasul. Ini namanya kedustaan pada Nabi alaihissalatu wassalam. Ghassala thiyabahu wa ra'sahu, yaitu yang mencuci pakaian dan kepalanya, ya. Baju dan kepalanya dibasuh. Tsumma ightasala lil jum'ah, kemudian dia mandi untuk salat Jumat.
Ente dari mana? 2 seri. Surah. Nah, kemudian riwayat yang takhfif. Riwayat yang tidak menggunakan apa itu? Yang tidak menggunakan tasdid sinnya. Ghassala. Ada ghassala, ada ghassala. Ya, ghassala, ada ghassala. Ghassala. Ini juga maknanya ada 3. Sama-sama ada 3. Ahaduha, yang pertama al-jima' qalahul azhari. Qala wa yuqalu ghassala imratahu idza jama'aha. Maknanya adalah jima. Yang dikatakan oleh Al-Hazari, kemudian dia mengatakan wa yuqal ghassala imratahu, dan dikatakan pula ghassala imra'atahu, yaitu yang membuat istrinya mandi idza jama'aha, ketika dia menjimanya. Wa tsani ghassala ra'sahu wa thiyabahu. Yang kedua adalah membasuh kepala dan juga mencuci kepalanya, kemudian mencuci pakaiannya. Dan yang ketiga adalah tawaddu'a, yaitu wudu. Maksud ghassala itu adalah wudu. Ya, dan ini sama. Ya. Tapi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ala kulli hal, di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam ya, sama sekali tidak ada yang mensunnahkan jima di malam Jumat. Di siang hari pun itu menjadi khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang mensunnahkan, ada yang membantahnya. Ya, ada yang membantahnya. Bahwasanya itu adalah pendapat yang batil ataupun dhaif, ya, pendapat yang lemah. Nah, jadi tidak ada satupun yang berkaitan dengan sunnahnya berjima di waktu itu. Ya. Ala kulli hal, bahwasanya hadis-hadis yang disebutkan tadi adalah sunnahnya mandi di hari Jumat. Ya, sunnahnya mandi bersih-bersih. Semuanya kukunya dipotong dan semuanya dipotong, kemudian pakai pakaian yang rapi, yang baru kalau perlu, karena kan hari Jumat juga itu adalah yaumul Aid, yaitu hari raya. Ya, pakai pakaian bagus. Jangan sholat Jumat nanti pakai kaos lah, apalagi pakai kaos bola. Ya. Nanti sholat apa mau main bola. Ini kadang banyak nih kan para ikhwah kan. Sholat ya pakaian ininya. Pakaian lapangan dipakai buat sholat gitu. Apalagi itu. Ente belum pernah ngerasain ditimbuk pakai biji korma. Bijinya bukan dari. Ini pembahasannya panjang lebar ya, jadi ke situ-situ ya. Terusin aja. Ya nggak apa-apa, ini kan mengenai keutamaan malam Jumat ya. Iya. Subhat-subhat itu.
Yang enak buat ngelurus. Jadi itu bisa juga istihza. Hmm. Ya, bisa masuk ke dalam ranah istihza kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Katakan sunnah Rasul didedikasikan kepada perkara-perkara hal tersebut. Waliyadzubillah. Kalau mau ikuti sunnah Rasul itu ya apa namanya? Hah? Ini. Taib ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi banyak pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan hari di dalam satu pekan. Ya. Afdalul ayamil usbu' yaitu yaumul Jum'ah. Utama hari dalam sepekan itu adalah hari Jumat. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyabdakan khairu yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari itu adalah di hari Jumat. Ma tala'ati syamsu wala gharabat ala yaumin khairun min yaumil Jum'ah. Tidaklah matahari itu terbit dan tenggelam yang paling baik melainkan di hari Jumat. Ya, pada satu hari melainkan yang lebih baik di hari Jumat. Inna min afdali ayamikum yaumul Jum'ah. Sungguhnya seutama-utama hari kalian itu adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Ya. Allah Azza wa Jalla di hari Jumat itu khuliqa fiha Adam. Menciptakan Adam alaihi salam di hari Jumat. Nah, kemudian juga nanti kiamat itu terjadi di hari Jumat. Ya. Jadi kiamat itu terjadi di hari Jumat juga. Kiamat. Kehancuran alam semesta. Kalian tuh jangan tenang-tenang. Jangan merasa tenang dan jangan merasa aman. Ya. Tapi ikhlas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala, kita masuk ke dalam wasyarait sihhati fi'liha tsalatsa. Yakni syarat-syarat sahnya. Ya, syarat-syarat sahnya dalam pengerjaan salat Jumat. Itu ada 3. Salasatun. Wasyaraitu wujubil Jumati sab'atu asya. Al-Islam wal bulugh wal aqlu. Wal hurriya wa dzukuri wa siyah wal istitan. Wa syaraitu fi'liha salasatun. Syarat dalam pengerjaannya itu ada 3. Pengerjaan salat Jumat itu ada 3. Al-awwal yang pertama antakunal baladu misran aw qaryatan. Takunal baladu misran aw qaryatan. Yaitu artinya orang yang tinggal di dalam suatu daerah itu al-adadu majmu'un. Yaitu berjumlah banyak. Ya, penduduknya banyak. Sawa'un fi dzalikal madan wal qura allati tatakhadhu watanan.
allati tatakhidu watanan. Wa 'abara al-musannifu 'an dzalik biqali wa an takuna al-balad misran kanat til balad aw qaryatan aw qaryah aw qaryatan. Jadi jumlahnya itu banyak. Orang yang mukim di suatu daerah itu banyak jumlahnya. Baik di perkotaan ataupun di perkampungan yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Ya. Kemudian yang kedua, asani. Yang kedua, ayakun al-adad fi jama'atil jum'ah arba'ina. Ayakun al-adad yaitu jumlah di dalam berjamaah salat Jumat itu jumlahnya ada arba'ina rajulan, yaitu 40 laki-laki min ahlil Jumu'ah. Itu dari kalangan orang biasa salat Jumat. Yang kedua apa? Jumlahnya ada berapa? 40 orang. Kalau kurang dari 40 berarti ya belum memenuhi syarat salat Jumat. Tapi ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian yang ketiga, ayakun al-waqtu baqiyan. Yang ketiga adalah yakun al-waqtu baqiyan fa in kharaja al-waqtu 'adamati syurut. الثالث يكون الوقت باقيا. يكون الوقت باقيا. Yaitu wa huwa waktu zuhur. يكون الوقت باقيا.
Wa ayakuna waktu baqiyan. Apa itu? Terjatuh itu. Ada. Ini para fuqaha dari apa? Syarat yang pertama itu apa tadi? Menyatakan ya jumlah daerah ya di tempat tinggal itu banyak. Kemudian yang kedua itu berjamaah 40 orang. 3 belum ya. Yaitu disyaratkan berjamaah salat Jumat itu ada 40. Ini juga pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, semua imam. Ya. Menurut jumhur ya, jumhur para ulama itu mayoritas para ulama itu mereka memberikan syarat 40 orang. Ya, 40 orang untuk bisa ditegakkannya salat Jumat. Yaitu ayakun al-waktu baqiyan di sini adalah waktunya tuh masih adanya waktu. Ayakun al-waktu baqiyan. Kan disyaratkan antaka al-jum'ah di waktu. Yaitu dilaksanakannya salat Jumat itu seluruhnya di dalam waktunya. Itu kapan waktunya? Waktu zuhur. Di waktu zuhur. Fa in kharajal waktu aw adamati syurub. Apabila waktunya itu sudah habis, sudah keluar atau tidak adanya syurut. Artinya jami waktu zuhri yaqinan dhanan wa hum fiha. Semua waktu zuhur fa in kharajat, apabila keluar waktu zuhur seluruhnya secara yakin atau dzon, maka ketika itu salat zuhran. Ya salat zuhran. Bina ala ma fa'al minna wa fatatil jum'ah sawan adraku minha raqatan am la wala syakku fi khuruji waqtiha wa hum fiha atamuha jum'atan ala sahih. Ala kuliah bahwasanya ketiga adalah mengenai al-waktu. Ada yang ditanyain barangkali?
Faddalu. Yang bertanya. Jadi tanyain. Fadol. Kurang dari 40. Enggak bisa. Ini udah syarat. Iya. Ini enggak sah. Iya. Enggak memenuhi syarat berarti salat zuhur. Iya. Kalau selama tidak memenuhi syarat maka dia tidak wajib salat Jumat. Ya. Kalau Jumat cuma 2 orang itu fikihnya Albani. Albani. 2 orang, 3 orang ya boleh. Kalau emang kurang ya nggak ada 40 ya udah salat zuhur. Kewajibannya gugur karena dia tidak memenuhi syarat tadi. Ini untuk salat Jumat. Ya. Orang yang sakit. Orang yang sakit Sama. Sakit yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri atau berjalan. Cuman kalau cuma sakit gigi mah ya masih bisa tuh. Hah? Iya. Ya masih bisa itu mah. Hah? Itu pusing apa tuh? Aduh, mikirin banyak utang. Biasanya para tolib nih. Nah, hari ini mau setoran tuh. Pagi-pagi udah bilang, oh pusing tadi. Ntar siang udah jajak-jijik lari sana mari. Oke, kalau Ana ada santri yang sakit, nggak percaya dulu. Dari pada percaya pada dikubulin gitu kan. Ya enggak? Kecuali kalau ente udah nggak bisa bangun tuh baru tidur. Perlu jatuh dulu dari kuda. Percaya. Kayaknya aneh aja sakit pagi doang gitu. Restoran sakit saat ini. Pusing katanya. Ya, pusing karena dia belum hafal. Ntar siang aja udah lari-lari kemana gitu. Soalnya enggak? Oh enggak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya kalau salat Jumat terus masbuk ketinggalan 1 rakaat gimana Ustaz gantinya? Tetap dia man wajada rakaatan ya falahu rakaah. Barang siapa yang dia mendapatkan 1 rakaat maka dia dapatin 1 rakaat dari salat itu. Maka dia terhitung mendapatkan salat Jumat hingga menambahkan 1 rakaat lagi. Wallahu tabaraka taala alam bisawab.
Ketinggalan sempurnain satu rakaat lagi. Iya. Kecuali kalau dua-duanya ketinggalan baru zuhur. Yang lain udah pada salam dia dong dia. Palingnya. Iya. Kemana aja nih sholat Jumat. Jangan-jangan junubnya kalau terlaluan. Ini udah memperdalam ini. Si Adel bengong aja dia. Apaan sih yang tadi? Apa nanya udah? Ada lagi tuh malam Senin. Senin. Aneh-aneh lagi nih. Intinya kapan saja itu berpahala dah. Ya kan? Iya. yang tadi hadis yang sholat Jumat harus berapa 40. di Gunung Maru kok ada 5 ya kurang pokoknya ada 3 Siapa yang ngasih keterangannya? sudah ini menjalani syarat gitu syaratnya sholat Jumat. Ya itu syaratnya kan adad. Ayakun al-adad arba'ina min ahlil Jumat. Jadi orang yang salat Jumat itu ada 40 orang. Labudda min arba'ina. Nah, itu berdalil dengan hadis. Ya, bukan sekedar pendapat para fuqaha saja, tapi berdasarkan pemahaman hadis. Rasulullah SAW merawahul Bayhaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol madatis sana anna fi kulli arba'ina faman fawqaha Jum'atun. Madatis sana ya kata Jabir radhiyallahu anhu mengatakan madatis sana. Ya. Madatis sana. Anna fi kulli arba'in bahwasanya pada setiap 40 orang fama fawqaha dan lebih itu Jum'ah. Dilaksanakannya salat Jumat ya. Madatis sana. Nah, ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dan salah satu wanita. Hah? Wanita enggak sah. Karena ada wanita juga. Oh, boleh. Ya, tidak wajib, boleh dia ikut sholat. Oh, boleh. Boleh ya. Tapi tidak wajib. Itu yang dikatakan Imam Ahmad, para fuqaha ini mensyaratkan jamaah dalam salat Jumat itu arba'in. Itu sebanyak 40 orang. Sekali lagi ditanyain. Hah? Jadi tidak ada nas yang menyatakan Rasulullah SAW salat Jumat itu kurang dari 40.
Ada nggak nasnya sekarang? Nggak ada. Ya. Dan Rasulullah SAW salat Jumat pasti lebih daripada 40 lebih. Ya. 40 lebih dan tidak kurang daripada 40. Ya, tidak ada lam yankil anu jama'a bi aqal min arba'in. Itu tidak pernah dinukilkan Rasulullah SAW salat Jumat itu kurang dari 40 orang. Ya. Nah, maka barang siapa yang dia membolehkan salat Jumat kurang dari 40, fa'alaihi dalil. Maka bawakan dalilnya. Kenapa Jumat itu dinamakan Jumat? Ya, karena semua orang berkumpul untuk melaksanakan sholat. Bukan 2-3 orang, ya. Apalagi sholat Jumat di rumah. Gitu ya. Dari rumah ke rumah. Dan itu di hari Sabtu lagi. Nasallallahu alaihi. Mengatakan hari Jumat yang ada sekarang ini keliru menamakan Jumat. Ya. Jadi dia patokannya itu dengan ini, Mekah. Ya. Jadi waktu itu Mekah dulu harusnya, menurut teori mereka. Gitu. Tapi kan ini udah mutawatir namanya. Udah mutawatir Jumat. Sekarang ya Jumat itu Jumat. Khamis ya, Khamis. Semua orang dari dulu udah mutawatir maksudnya, beritanya. Masih meragukan kalau besok hari Jumat. Oh, besok bukan hari Jumat nih. Sabtu. Sabtunya apa namanya? Jumatnya mereka hari Sabtu. Ini ada komunitasnya ada. Jadi kalau mereka sholat itu keliling kan, dari rumah ke rumah. Ya ada nih emang. Ilok ngarang. Kenapa loh? Waalaikumsalam. Warahmatullah. Oh ya, itu pada zamannya Utsman bin Affan itu salat Jumat adanya dong. Adanya pun di pasar-pasar, di jalan-jalan gitu. Untuk mempersiapkan untuk orang-orang itu siap-siap udah menyelesaikan hajat mereka untuk pergi ke salat Jumat. Nah, itu pada zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Iya, belum ada toa. Sekarang kan udah pakai pengeras. Jadi ya tidak tepat kalau azan 2 kali yang dilakukan oleh pada hayalayak umumnya pada saat hari ini. Sedangkan prakteknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala itu memang untuk mempersiapkan salat Jumat, dan itu pun di pasar-pasar, di tempat kesibukannya orang gitu. Gitu. Ya. Ya itu diambil dari itu tadi. Ya. Hah? Enggak. Yang pertama. Benar. Iya. Kan untuk memanggil orang-orang gitu. Persiapkan sholat Jumat. Kemudian baru adzan yang kedua.
Nah, ada lagi? Jadi syarat pelaksanaan salat Jumat itu ada 3. Antakunal baladu misran au qaryatan. Yang pertama, minha darul iqamah. Itu diantaranya adalah darul iqamah. Wilayah atau negeri tempat tinggal. Ya, tempat tinggal yang ditinggali oleh banyak penduduk. Ya, banyak penduduk. Dul, tanya lagi Dul. Khalas? Nah, kita kalau nggak ada lagi kita akhiri. Luluh. Oh, ini ada yang tanya. Waduh. Jam 8 insya Allah. Kirain ada pertanyaan di ini. Barakallahu fikum. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini sampai kepada syara'id wujub al-jum'ah. Syarat-syarat kewajiban salat Jumat. Ya, kita murajaah bahwasanya ada sab'atu asya. Yakni yang pertama adalah apa? Al-Islam. Kemudian yang kedua apa? Baligh. Yang ketiga berakal. 4 merdeka, huriyah. 5 6 apa lagi? Mukim. Ya, al-istitan wal istitan. Kemudian syarat dalam pelaksanaan Jumat. Syara'id dalam pelaksanaannya apa? Takuna balad misran qaryatan. Yaitu ya banyak penduduk. Ya. Kemudian yang kedua, wa yakuna al-adadu 40 min ahli Jumat. 40 orang. Wa yakuna al-waqtu baqiyan. Kemudian yang berikutnya adalah waktu itu masih ada. Waktu apa ini? Itu waktu zuhur. Fa in kharajal waqtu aw udimati syurub kuliyati dhuhran. Nah, jadi apabila waktunya habis atau tidak ada syarat yang terpenuhi suliyati dhuhur, maka dia melakukan salat zuhur.
Kemudian apa jumlah? Yang ketiga apa? Yang kedua ya. Jumlahnya 40. Ketiga, wa yakunul waktu baqiyan. Ini waktunya masih ada, yaitu waktu zuhur. Nah, ini pas ya. Kalau waktunya sudah keluar, sudah habis, atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat-syarat salat Jumatnya, maka dia salat zuhur. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.